Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini Nur Kusuma Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching. Apa itu coaching? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelaan diri, dan pertumbuhan pribadi. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip-prinsip coaching. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, sehingga setara tidak berbeda kedudukannya. Sedangkan proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali ide-ide baru untuk mencari solusi. Ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee, percakapan perlu diakhiri dengan satu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presence, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu sebagai mitra bicara. Kompetensi inti coaching. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah coachee untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, dan memunculkan hal-hal baru serta mengungkapkan emosi. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara. Terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan oke, ya, mengangguk, ataupun dengan kontak mata. A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S. Summarize. Rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci jadi. Coaching Tirta. T. Tanggung jawab. Tujuan. Identifikasi dan rencana aksi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi akademik meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, tergugah untuk lebih giat belajar setelah mendapatkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik. Ingin mencoba dan memperbanyak praktek coaching baik dengan murid maupun rekan sejawat agar keterampilan coaching menjadi lebih baik sehingga kedepannya dapat melakukan coaching untuk supervisi akademik. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar.
yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Sudah dapat menerapkan kompetensi kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif dengan baik pada saat coaching. Perlu meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi dari coachee dan memetakan langkah tindak lanjut bagi coachee. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, implikasi terhadap kompetensi diri, meningkatkan dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan orang tua agar dapat menjadi coach yang baik bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Koneksi antar modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Modul 2.1 dan 2.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan murid dilakukan dengan 3 aspek, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai dasar mengumpulkan data dalam proses coaching, sehingga murid sebagai coachee mampu mengoptimalkan potensi dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Koneksi antara modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Modul 2.2 dan 2.3. Ada beberapa kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching bersama coachee, dalam berjalan berdasarkan kemitraan, serta menimbulkan rasa empati, sosialisasi, serta dapat mengambil keputusan atau solusi yang tepat. Peran sebagai coach di sekolah dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Meningkatkan dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan orang tua agar dapat menjadi coach yang baik bagi orang-orang di lingkungan. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau presence, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah dipelajari pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Percakapan coaching perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee. Dikarenakan potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee tersebut. Thank you, terima kasih. Sekian video dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.2, 2.3, dan 2.3. Salam guru hebat Indonesia, tergerak, bergerak, menggerakkan.